Jadi untuk USG pada ibu hamil di FKTP mengacu pada KMK RI tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan alat ultrasonografi untuk antenatal care bagi dokter umum di layanan primer. Dan juga buku KIA. Jadi di dalam buku KIA dijelaskan bahwa untuk ibu hamil ANC-nya dilakukan kunjungan sebanyak 6 kali, yaitu pada trimester 1 kunjungannya 1 kali, trimester 2 2 kali, dan di trimester 3 3 kali. Untuk USG-nya sendiri, ANC dengan USG dilakukan pada kunjungan 1, yaitu pada trimester 1, dan kunjungan ke-5 pada trimester ketiga. Jadi yang perlu diisi oleh dokter yang melakukan USG, yaitu pada halaman 5 dan halaman 11. Yaitu di halaman 5, yaitu pemeriksaan dokter trimester 1 pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu, dan pada halaman 11, yaitu lembar pemeriksaan dokter trimester ketiga di usia kehamilan 32-36 minggu. USG di trimester ke-1. Apa saja yang perlu diisi, yaitu GS, CRL, DJJ, sesuai usia kehamilan, letak kantong kehamilan, dan taksiran persalinan. Kita lihat nanti hasil USG-nya, kita cari untuk GS atau gestational sac diameternya. Jadi secara USG kita ukur di tepi bagian dalam atau inner to inner. Kita ukur untuk menentukan kantung kehamilan atau GS-nya. Kemudian selanjutnya kita juga cari CRL-nya atau crown rump length, yaitu ujung tepi bagian luar dari kepala. Kita tarik ke bagian bokongnya, ujung tepi bagian luar di bokong. Itu untuk menentukan crown rump length. Kemudian melihat DJJ-nya dengan menggunakan M-mode untuk pengukuran frekuensi denyut jantung janinnya. Setelah didapatkan, nanti kita akan mengukur dari puncak yang pertama sampai ke melewati puncak yang kedua. Kita tarik garis. Mendapatkan nilai normal antara 120 sampai 160 kali per menit. Oke, lanjut. Nanti kita harus mengisi di halaman 5 tersebut. Untuk GS-nya CRL DJJ. Nanti secara otomatis alat USG akan menentukan usia kehamilannya serta taksiran persalinan. Untuk letak kantong persalinan kehamilan, intra atau extrauterin, kita harus lihat dari USG-nya. Selanjutnya kita masuk ke trimester ketiga, yaitu usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Yang harus kita isi adalah janinnya hidup atau tidak hidup, jumlah janin, letak janin, berat janin, plasenta, usia kehamilan, BPD atau biparietal diameter, HC head circumferential, AC abdominal circumferential, FL femur length, SDP cairan ketuban, single deepest pocket cairan ketuban. Itu yang harus kita isi pada trimester ketiga. Gambarannya seperti apa? Yaitu potongan aksial transversal kepala janin. Yang harus tampak secara teori, yaitu minimal ada 3. Vas cerebri, cavum, septum pellucidum, dan thalamus. Jadi kita harus mengukur BPD di bagian kepala. Kita tentukan dulu BPD dan HC-nya. BPD ada biparietal diameter. Jadi secara outer to inner. Kita tarik garis. Bagian tepi luar ke bagian tepi dalam. Kemudian HC-nya adalah circumferential. Head circumferential. Jadi melingkar di tepi bagian luar secara outer. Seperti gambar di sini. Ini untuk BPD, yang ini untuk HC. Next, selanjutnya kita juga menentukan bagian jantungnya untuk mengukur frekuensi denyut jantung janin,
hampir sama seperti di trimester 1. Nilai normal 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita akan mengukur bagian perutnya, yaitu AC, abdominal circumferential. Potongan transversal abdomen tampak 3 marker, yaitu spine, G-shape, dan juga lambung. Jadi ini spine-nya, G-shape, yaitu vena porta hepatica atau vena umbilicalis, kemudian juga lambungnya seperti lingkaran. Yang tidak boleh tampak yaitu ginjal dan juga jantung. Jadi jantung dan ginjal harus tidak tampak secara teori untuk menentukan AC, abdominal circumferential. Jadi kita akan mengukur secara outer di tepi bagian luar untuk menentukan AC. Selanjutnya kita akan ke bagian kaki, yaitu kita akan mengukur femur length. Jadi potongan longitudinal tampak pengukuran panjang diafisis femur. Jadi kita akan menarik garis lurus untuk diafisis femur. Selanjutnya kita akan mengukur SDP atau single deepest pocket, cairan ketuban, untuk menentukan jumlah cairan amnion atau ketuban. Diambil satu kantong yang paling dalam. Jadi kita melakukan eksplorasi terlebih dahulu di keempat kuadran abdomen, maka kita tentukan kantong yang terdalam untuk mengukur SDP ini. Pengukuran jumlah cairan amnion dilakukan secara tegak lurus terhadap posisi transducer dan lantai. Ini akan ditarik garis lurus untuk menentukan SDP. Itulah untuk menentukan pemeriksaan USG pada ibu hamil di FKTP.